berita tersebut, jangan dulu Bapak Ibu langsung mempercayai berita-berita tersebut tanpa mengecek terlebih dahulu sumbernya dari mana. Nah, salah satunya di hari ini Bapak dan Ibu sangat bagus sekali untuk diikuti sosialisasi, akan ada narasumber ahli yang memang di bidangnya yang akan memberikan penjelasan tentang vaksin COVID-19. Terima kasih untuk narasumber spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi dan imunologi yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan sosialisasi kepada kita semua. Nah, mungkin sedikit profil mengenai narasumber kita. Beliau bernama lengkap Dr. Suryani Alimudin, spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi dan imunologi. Beliau lahir di Balikpapan 15 Juni 1974. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Hasanuddin Makassar dan mengambil konsultan alergi dan imunologi di Universitas Indonesia Jakarta. Saat ini beliau bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Makassar dan sekaligus menjadi staf pengajar dan ilmu penyakit dalam dan divisi alergi imunologi di rumah sakit Unhas. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, ini persilahkan kepada Mudin, spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi imunologi untuk membawakan materinya. Silahkan dok. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar ya? Saya kebetulan memang agak tidak bisa buka masker karena kebetulan lagi ada di bagian penyakit dalam. Ya riskan lah. Jadi makanya saya tanya apakah memang suara saya jelas, tapi kalau sudah jelas alhamdulillah. Nah, bisa barangkali nanti sambil ini di share saya punya slide nggak? Maaf Mbak, yang moderator siapa lagi namanya deh? Dr. Novi. Siapa? Dr. Novi. Oh ya, Dr. Novi bisa minta tolong di share saya punya slide. Dr. Novi, Kalau tidak saya bisa share sendiri barangkali ya. Saya tidak bisa share saya punya slide. Dr. Novi. Oh, sebentar dok, dibantu. Jadikan aja ke host. Oke, sudah. Dari Allah, Dokter Suryani silakan. Sudah bisa. Oke. Slide saya sudah jelas kelihatan? Ya, jelas dok. Ya, Oke, alhamdulillah. Oke. Tadi Dokter Novi sudah menjelaskan. Sekarang kalau mau bicara tentang virus COVID, bagaimana ininya mungkin ya sudahlah teman-teman di Telkom ini sudah kalau mau diibaratkan mungkin sudah muntah-muntah nih gara-gara berita tentang COVID. COVID ini sudah berulang tahun, 1 tahun. Semoga dia tidak ada ulang tahun yang kedua tahun. Amin. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana sih vaksinasi pada lansia. Lansia itu kepanjangan dari lanjut usia. Semua pasti tahu lah ya. Kalau lumpia lain lagi. Mungkin teman-teman yang peserta yang ada di sini bukan hanya dari Makassar kan? Ada yang dari luar ya Mbak Dr. Novi? Maaf kalau tiba-tiba biasa. Ada yang dari luar juga dok? Ya itulah. Ya, mulai dari. Udahlah kita tangkap saja Sabang sampai Merauke lah. Nah, cuma kami ini kalau di Makassar, kalau sudah keenakan bicara, biasanya keceplosan tuh bahasa Makassar. Mohon teman-teman yang di luar dari Makassar harap maklum. Tapi karena apa ya? Kalau sudah kayak merasa enak itu ya itu tadi ada bahasa yang kalau memang nanti enggak ngerti bisa aja interupsi dok, ganti dong apa artinya itu bahasa silahkan ya. Jadi saya bisa mulai Dokter Novi. Bisa dimengerti bahasanya dok. Oke, sip. Nah, lansia apa sih?
Yang mana sih yang dibilang lansia? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, lansia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun. Ada enggak teman-teman sini partisipan yang peserta yang usianya di atas 60 atau sudah 60? Ini sih penampakannya nggak ada lah. Kayak masih ya di bawah 40 lah. Ya itu casingnya. Ini orang-orang awet-awet muda ini. Ya. Ini yang dikatakan lansia adalah yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Oke. Nah, populasi lansia di Indonesia itu cukup padat, cukup banyak. Lansia di Indonesia itu sekitar 26,82 juta. Ini data saya ambil per di 2020. 2020 Maret 2020 ini jumlah lansia sudah 26,82 juta. Banyak perempuan, ya memanglah. Ini menandakan ya kebetulan saya perempuan, ibu-ibu kita kayaknya lebih nih karena kita lebih banyak populasi lansia pada perempuan, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ya bisa dipertimbangkan mungkin karena perempuan tahan banting kali ya, mungkin lebih banyak penduduk lansia dibanding perempuan dibanding laki-laki. Nah, di antara usia yang di atas 60 tahun, yang paling banyak adalah usia 60 sampai 69 tahun. Itu sebagian besar, 64,29%. Lumayan persen. Yang di atas usia tahun coba yang di 8 barangkali dokter Novi bisa mute. Programnya ada blokasinya ya? ya. Tolong Berisik nggak dengar. Dek, tolong Dek, jangan ribut. Mungkin dari dokter mungkin dok. Oh, tunggu, coba saya lihat dulu ya, sebentar kali ini. Oke, masih kedengaran suara bising? Ya, sudah dok. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Jadi kalau lansia di atas usia 80 tahun memang sedikit rendah, dia cuma 8,49%. Tapi lupa ya, kenapa dia tidak mau terklik lagi. Oke, tapi melihat angka harapan hidup populasi lansia dibanding balita atau di bawah 5 tahun, lihat grafik ini sudah memperlihatkan harapan hidup orang-orang lansia itu tinggi sekali, meningkat. Bahkan diperkirakan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia, karena harapan hidup kelompok-kelompok lansia itu sangat tinggi akhir-akhir ini. Ya banyak faktor, mungkin para kelompok atau populasi lansia ini sudah aware tentang kesehatan, sudah banyak yang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, sehingga harapan hidup populasi lansia ini meningkat tahun demi tahun. Jadi dia tuh bayangkan populasinya tuh harapan hidupnya tuh sangat meningkat. Ya, oke. Nah, kembali lagi, pernah saya membawakan satu materi di Telkom. Dulu saya sempat memaparkan, kenapa sih seseorang bisa sakit? Nah, seseorang bisa menjadi sakit, ada beberapa faktor. Pertama, ada faktor patogen. Yang kedua, ada faktor ya si manusia. Nah, patogen di sini bukan hanya patogen, tapi ada namanya faktor lingkungan. Ya, ada faktor lingkungan dan ada faktor manusia. Nah, pada manusia, apa yang mempengaruhi sampai seseorang bisa sakit? Ada yang dibilang sistem imun. Ya. Nah, kalau faktor yang patogen atau lingkungan ini susah. Ada beberapa hal di luar kendali kita. Kadang kita tidak bisa mengendalikan faktor lingkungan. Kita tidak bisa memilih patogen apa yang masuk ke tubuh kita. Tempat, misalnya
wah saya mau kuliah di sana deh, kota Surabaya lebih sedikit polusinya. Saya mau di Jakarta. Kita tidak bisa memilih karena ada suatu yang harus mengikat kita di daerah kita. Nah, itu ada faktor-faktor lingkungan yang nggak bisa kita istilahnya nggak bisa kita ubah, termasuk patogen. Cuma ada beberapa hal yang bisa kita ubah dalam hal ini ada sisi manusianya, yaitu sistem imunnya. Oke, tapi ada juga yang tidak bisa diubah oleh sistem imun. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem imunnya kita. Pertama, usia, nutrisi, obesitas, stres, minuman keras, alkohol, olahraga, imunisasi, dan terpapar secara ilmiah terpapar secara alamiah dengan patogen dan genetik. Nah, ternyata yang kita bicarakan kali ini adalah terkait usia. Faktor-faktor inilah yang saya bilang yang tidak bisa kita ubah. Salah satunya adalah usia. Yang lainnya itu adalah genetik. Itu faktor yang tidak bisa kita ubah. Biar kita pakai krim, biar kita pakai suplemen anti-aging, biar kita pakai bedak supaya tidak kelihatan keriput, biar kita bagi apapun, tetap tidak akan bisa mengubah umur kita. Tetap kita lahir 17 dan September tahun, nah pasti di atas 60 tahun. Usia yang tidak bisa kita ubah. Nah, kenapa dengan usia? Nih, ternyata seiring peningkatan usia akan terjadi juga penurunan sistem imun. Kenapa bisa? Karena ada teori yang disebut immunosenescence dan inflammaging. Pada orang-orang di atas usia 40 tahun, immunosenescence sudah terjadi. Apa itu immunosenescence? Immunosenescence itu adalah penurunan sistem imun secara fisiologis. Ibarat ya, kalau Bapak tanam pohon, beli mobil misalnya, yang lama karena ada banyak faktor yang mempengaruhi. Begitupun juga dengan manusia, ada memang secara fisiologis kita akan turun secara artinya sudah diatur turun. Nah, rata-rata immunosenescence itu akan terjadi di atas 40 tahun dan lebih turun drastis di atas 60 tahun. Turun drastis kita punya sistem ini. Di sisi lain ada teori yang disebut inflammaging. Inflammaging itu peradangan lah bahasa awamnya. Pada orang-orang usia di atas 40, di atas 40 tahun itu ada namanya peradangan kronik. Jadi beberapa orang yang seiring meningkatnya usia terjadi proses peradangan kronik yang notabene atau tidak lain penyebabnya karena ada istilahnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan entah dia kena penyakit, ada beberapa penyakit-penyakit kronis sehingga menyebabkan peradangan terjadi pelan tapi pasti di dalam tubuh. Nah, faktor immunosenescence dan faktor inflammaging inilah membuat pada populasi lansia sistem imun itu cenderung sudah tapi fungsi paru menurun. Hampir semua organ-organ itu sudah menurun fungsinya. Dan akibat penurunan ini, populasi lansia itu rentan terhadap infeksi. Bahkan rentan terhadap kejadian penyakit kanker. Rentan sekali kita untuk kena penyakit-penyakit. Tapi ada satu yang kalau memang lansia kan turun, tapi ada satu pada laki-laki, yang lain boleh turun, tapi ada satu yang justru meningkat. Apa? Prostat. Ya Bapak ya, ada prostat itu biasa bukan menurun, prostat justru malah banyak kasusnya pada usia-usia di atas 60 tahun pada laki-laki, karena memang prostat punya laki-laki, ya. Oke. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa populasi lansia rentan terhadap infeksi. Ada teori yang disebut immunosenescence dan teori yang disebut inflammaging. Oke, makanya ini sekarang banyak penelitian kita ubah bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi. Keluarlah yang namanya anti-aging, anti penuaan.
Banyak lah ibu-ibu sama bapak-bapak sering kan, banyak itu iklan, oh untuk mengurangi, itu ada beberapa usaha untuk mengurangi kejadian inflamasi. Oke. Nah, karena tadi faktor-faktor yang menurunnya sistem imun itu menyebabkan populasi lansia itu mengalami risiko tinggi untuk infeksi saluran napas atas, influenza, dan bahkan pneumonia. Pernah teman-teman presentan ini biasa dengar kan pneumonia. Pneumonia, radang paru-paru. Nah, pneumonia inilah nanti yang dikaitkan dengan COVID-19 yang lagi pandemi. Bahkan Center of Disease Control Prevention CDC menyatakan bahwa pada populasi lansia yang dirawat inap itu rata-rata 50%, bahkan sampai 50% ternyata terpapar influenza, infeksi saluran napas, virus ya, terpapar influenza. Dan bahkan di antara populasi lansia yang dirawat inap bahkan mencapai kasus kematian mencapai sampai 64% selama musim influenza. Ini data dari luar ya. Pada populasi lansia yang di atas usia 65 tahun. Bayangkan luar biasa pengaruh sistem imun pada lansia. Tadi kembali faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Tadi lansia kan. Nah, oke, lansia sama genetik ini, usia sama. Suara terputus. Oh, nah, tadi saya di unmute sama host. Apa karena suara saya tidak jelas? Lanjut dok. Jelas dok, lanjut dok. Oh jelas ya. Jelas. Oke. Nanti supaya kita percepat supaya diskusinya bisa agak lebih lama. Nah, tadi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun ada beberapa yang nggak bisa diganggu gugat, usia dan genetik. Tapi yang lain kan bisa. Ini bisa kita ganggu gugat, ya. Nah, salah satunya yang bisa kita usahakan supaya sistem imun kita ini bisa terpengaruh, bahkan bisa untuk mencegah resiko-resiko karena notabene sistem imun tadi. Itu adalah imunisasi atau dalam hal ini vaksinasi. Oke. Nah, kalau untuk di Indonesia karena resiko tadi populasi lansia gampang terpapar atau rentan terhadap infeksi, terutama infeksi saluran napas atas, makanya di Indonesia Satgas Imunisasi Dewasa merekomendasikan vaksinasi pada lansia itu adalah influenza, pneumococcus, herpes zoster, dan yang terbaru COVID-19. Ini rekomendasi untuk Indonesia. Tapi kalau bicara rekomendasi vaksinasi pada lansia, berbeda di beberapa negara. Kalau negara-negara lain, negara-negara Eropa, itu merekomendasikan vaksinasi pada lansia hampir semua, Bapak. Tidak hanya ini, dia merekomendasikan malah hepatitis A, hepatitis B, semua rata-rata merekomendasikan. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, ini yang direkomendasikan. Dan yang direkomendasikan itu adalah influenza, pneumococcus, herpes zoster. Dan yang terbaru adalah COVID-19. Kenapa cuma 3 ini? Kenapa tidak yang lain? Banyak kendala. Kalau kita bicara, mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu yang dipahami ya, kalau vaksinasi itu hanya pada anak-anak, ya kan? Ya memang. Kenapa ya lebih pada anak-anak? Karena anak-anak ini sudah masuk dari program pemerintah. Jadi sudah merupakan hal yang wajib. Makanya kita familiar dengan vaksinasi anak. Dewasa. Padahal vaksinasi dewasa itu ada. Cuma memang untuk di Indonesia belum berkembang. Belum banyak, mungkin lebih karena ya belum banyak paham kali ya. Nah, pada kesempatan inilah saya mencoba sedikit memberi pemahaman pada terutama yang teman-teman yang di Telkom lah supaya sedikit lebih aware. Nah, kalau mengacu jadwal imunisasi dewasa, Kentara saya punya slide ya, bisa bapak ibu-ibu lihat ya. Ini slide saya. Rekomendasi. Bisa ya? Oke, sudah.
usia 50-59 tahun, kalau kita bicara bisa divaksinasi influenza. Ini warna hijau-hijau ini bisa ya. Bisa, ini semua bisa. Perbesar 50 sedikit. perbesar sedikit ya. Oke. Iya, bisa lihat tapi tidak bisa baca sekarang. Kayaknya perlu ditambah Ada- plusnya kali Bapak. Iya. Nanti saya bagi lah. Nanti ada bisa diminta sama host kali ya. Ntar bisa, Iya, iya. silakan Kasih, Dok. ambil. Iya. Iya. Lanjut, Jadi Dok. yang penting Bapak masih bisa lihat warna kan? Bisa. Jangan sampai kalau warna juga. Ya, kalau warna yang hijau-hijau itu berarti bisa. Ya, yang warna hijau-hijau itu bisa. Kalau yang di warna kuning-kuning ini yang diprioritaskan, ya, yang mempunyai faktor resiko terkait pekerjaan. Kalau yang kuning-kuning ini, oke. Terus kalau yang abu-abu ini, warna abu-abu ini tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan. Oke. Jadi kalau bicara vaksinasi apa yang bisa diberikan pada populasi lansia atau di atas 60 tahun, kita bicara 60 tahun lansia ya, nah, itu adalah influenza, tetanus, difteri, pertusis, varicella. Itu bisa diberikan. Sama hepatitis A, hepatitis B, tipes, bisa, pneumococcus, bisa diberikan, termasuk meningitis. Meningitis ini ada memang kalau kita bicara meningitis itu kan terkait perjalanan ya, wajib ke daerah tertentu ya. Itu bisa diberikan. Bisa. Tapi kalau mengacu rekomendasi untuk saat ini yang 4 tadi yang saya sebutkan. Influenza, pneumococcus, herpes zoster, dan COVID-19. Karena sistem imun tadi yang gampang turun sehingga kadang beberapa pasien masuk dengan misalnya tifoid. Diperbaiki tifoidnya atau nggak usah jauh-jauh dulu lah. Kita menderita hipertensi misalnya. Dirawat hipertensi. Tiba-tiba sampai di rumah sakit kena infeksi pernapasan. Di luar negeri diteliti ternyata kebanyakan pasien-pasien yang dirawat yang seperti slide saya sebelumnya 50% menderita influenza. Terpapar dari mana? Banyak. Bisa terpapar dari pembesuk, bisa terpapar dari petugas kesehatan. Itulah makanya direkomendasikan vaksin influenza. Nah, makanya diancang-ancanglah vaksinasi. Tapi kenapa baru sekarang vaksinasi pada lansia ini begitu? Maksudnya banyak yang akhirnya tertarik. Ya, karena ada pandemi. Nah, pada saat ada pandemi inilah baru booming tentang vaksinasi pada dewasa. Vaksinasi terutama pada lansia. Padahal jauh-jauh sebelum COVID, vaksinasi pada lansia sudah jalan. Tapi bukan terhadap COVID, terhadap influenza, pneumococcus, herpes zoster. Itu sudah jalan. Di Indonesia pun sudah jalan. Sudah mungkin ada teman-teman yang teman-teman pegawai Telkom mungkin ada yang sudah pernah malah vaksin. Bahkan herpes zoster. Nah, apa sih tujuan vaksinasi? Yaitu tadi kita meningkatkan kekebalan. Artinya pelajaran atau kita kasih contoh. Kalau masuk nanti virus ini lawan ya, tidak bikin masalah di tubuh tak. Nah itulah. Jadi dengan tujuan supaya kita mencegah penyakit itu masuk ke dalam tubuh. Bahkan mencegah jangan sampai penyakit itu menyebar ke masyarakat. Ya, karena rata-rata yang memang yang divaksinasi adalah penyakit yang memang bisa menular. Ya, vaksinasi itu pada patogen yang bisa menular. Bisa kita tularkan ke orang lain. Makanya kita vaksinasi dia. Oke? Lanjut. Nah, bagaimana di pandemi COVID-19? Sekarang kan lagi ini hampir diwajibkan tanda petik garis bawah di pandemi COVID-19 ini lansia untuk vaksinasi COVID-19. Kenapa? Tadi saya sudah katakan memang sistem imun pada orang-orang lansia di atas 40 bahkan di atas 60 tahun itu mulai terjadi imunoset dan inflamasi. Nah, di sisi lain bukan karena hanya melemahnya fungsi imun, tapi ternyata pada orang-orang lansia
hampir rata seperti jantung, hipertensi, DE, rata-rata. Kalau bukan itu, pasti bilang, oh dokter asam urat. Nah, pokoknya ada saja penyakit-penyakit degeneratif yang menyertai penduduk lansia. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan dia rentan untuk terinfeksi. Bahkan ada data dari WHO di Eropa, bahkan ya di Eropa itu kematian terjadi pada usia lebih dari 60 tahun itu sekitar 95%. Bayangkan, luar biasa kasus. 50% terjadi pada penduduk berusia 80 tahun. Nah, di Indonesia berdasarkan data bulan Juni, persentase kematian pada kelompok lansia karena COVID-19 adalah 43,6%. Tinggi kan Bapak? 43,6% itu bukan angka biasa kalau menyangkut kasus kematian. Kalau menyangkut kasus-kasus pembagian dana kayak luar biasa besar, atau diskon kayak saya ibu-ibu suka berburu diskon, 43,6% ini mah tinggi. Tapi tidak pada COVID. COVID 43,6% ini justru adalah persentase kematian pada lansia karena COVID. Luar biasa tingginya. Ini dibandingkan dengan kelompok umur yang lainnya di bawah dari 60 tahun. Oke. Nah, karena inilah makanya pada COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan. Begitupun juga oleh organisasi kesehatan seperti organisasi penyakit dalam. Keluar nih. Jadi individu di atas 59 tahun atau usia dari 60 tahun ke atas itu diberikan vaksin COVID-19. Tapi dengan catatan bisa diberikan vaksin. Bisa diberikan vaksin COVID apabila pasien atau lansia itu tidak dalam kondisi frailty. Frailty itu adalah rapuh. Jadi, populasi lansia bisa diberikan vaksin COVID dengan catatan tidak dalam kondisi frailty atau kerapuhan. Yang mana dibilang frailty, dokter? Yang mana dibilang kerapuhan? Ada yang diberi, yang dia masuk kriteria frailty itu apabila ada kuesioner. Dia mengisi kuesioner itu ada poin-poin. Kalau poinnya lebih dari 2, itu dikatakan dia rapuh. Itu belum layak untuk divaksin. Kelihatan ya Pak ya, jelas ya, saya punya ini ya. Saya punya slide kan, besar-besar nih tulisannya nih. Nah, itu adalah pertama, lihat resisten. Dengan ini bisa masing-masing coba bapak-bapak yang presentan yang ada atau peserta yang ada ikut di webinar ini yang di atas usia 60 tahun, coba deh contreng-contreng nih. Contreng, skornya berapa? Mulai dari pertama. Dengan diri sendiri atau tanpa alat, apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Tapi tanpa istirahat. Ya, 10 anak tangga tanpa istirahat. Apakah mengalami kesulitan atau tidak? Bapak jawab, kalau ada kesulitan, jawabnya ya. Sudah poinnya 1 ya. Kalau tidak, ya 0. Oke? Sudah 1, 0. Nah, masuk ke kriteria kedua. Seberapa sering dalam 1 bulan atau 4 minggu ada merasa kelelahan? Coba ibu kembali ke diri masing-masing dulu ya. Oh, 1 bulan sering merasa kelelahan. Kalau sepanjang waktu Bapak merasa nih, bapak-bapak, ibu-ibu di atas 60 tahun ini merasa lelah, poinnya 1. Kalau ternyata sebagian besar juga setiap hari ya, dan 2. Kalau kadang-kadang poinnya 3. Kalau jarang itu kita bicara di bawah dari 3 atau 2 hari per minggu ya. Oh jarang, jawabnya 4 itu poinnya 4. Nah, lihat dulu ini. Bila jawaban nomor 1, ini 1 sama 2, ternyata skornya 1. Jadi yang menjawab ada sering merasa kelelahan dalam waktu 1 bulan,
Kalau dia sepanjang waktu dan sebagian besar waktu, itu skornya 1. Kalau dia jawabnya kadang-kadang, jadi coba ukur diri sendiri ya Bapak ya yang udah 60 tahun ya. Kalau dia kadang-kadang atau jarang, skornya 0. Ya, skornya 0. Oke. Nah, poin ketiga. Kalau Bapak-bapak pernah menderita, ini ada 11 penyakit utama nih ya. Apa itu? Hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Ini 11 ini, ada 11 penyakit ya. 11 penyakit. Kalau saya kena hipertensi, saya ada diabetes, oh berarti Bapak 0 ternyata itu, oh berarti cuma 2, berarti skornya itu ada 0 sampai 4 penyakit 0. Kalau 5 sampai 11 penyakit 1. Jadi kalau cuma hipertensi diabetes skornya 0. Tapi kalau 5 misalnya, iya dokter saya hipertensi, saya diabetes, saya pernah dibilang kena penyakit jantung 3, sudah pernah kena stroke 4, ada sesak napas sering penyakit 5. Nah 5 nih, kalau sudah 5 itu dari 11 skornya 1. Ya, oke, sudah berapa nih? Nah, sekarang masuk poin keempat, usaha berjalan. Apakah dengan diri sendiri dan tanpa bantuan? Apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira sejauh 100 sampai 200 meter? Kalau memang ada, skornya 1. Kalau tidak, skornya 0. Ya. Terus, kelima, hilangnya berat badan. Berapa berat badan ketika tidak menekan baju dan tanpa alas kaki? Saat itu ya. 1 tahun yang lalu, berapa berat badan? Jadi membandingkan berat badan setahunnya. Nah, nanti dihitung-hitung dulu. Dihitung-hitung. Ya, dihitung-hitung. Berat badan tahun lalu dikurang berat badan sekarang, ya, dibagi berat badan 1 tahun yang lalu kali 100%. Coba Bapak-bapak, Ibu-ibu hitung-hitung sendiri. Ya. Kalau hasil di atas 5%, itu diberi skor 1. Kalau hasilnya kurang dari 5%, diberi skor 0. Nah, nanti sudah terkumpul tuh skor-skornya. Kalau skor lebih dari 2, dari poin 1 tadi sampai 5, sudah lebih dari 2, itu Bapak masuk rapuh. Itu untuk saat ini belum layak untuk divaksinasi. Jadi nanti skornya dikurang dari 2, itu baru bisa divaksinasi. Ya, mengerti Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, di lansia ini ada kriterianya. Tidak langsung asal vaksin. Misalnya, aduh, saya mau segera divaksin. Saya tidak mau, pokoknya harus wajib. Tidak langsung. Nah, ada kriteria. Organisasi penyakit sudah membuat suatu kriteria. Pada kondisi berhasil beda-beda. Karena memang populasi yang diikutkan pada vaksin pun berbeda. Ya, oke. Nah, ini tadi yang saya bilang efikasi vaksin berbeda-beda di Indonesia segini, di Turki segini, di Brasil segini. Ya, berbeda-beda. Tapi memang karena populasi yang ikut di penelitian juga berbeda-beda. Tapi yang terbaru, ternyata efikasi vaksin Sinovac untuk lansia pada uji klinis bahkan mencapai 98%. Luar biasa untuk lansia keberhasilan efikasi vaksin ini di penelitian ya, luar biasa. Nah, karena mengacu inilah makanya di tahap kedua lansia dimasukkan untuk mendapat vaksin COVID-19. Kenapa bukan di tahap 1? Karena pada waktu tahap 1 belum selesai fase 3 untuk lansia. Kita juga nggak berani. Kita butuh data, pemerintah itu butuh data yang banyak bahwa ternyata vaksin ini aman deh untuk lansia-lansianya kita. Karena apa? Lansia-lansia ini notabene adalah orang tua kita, paman kita, saudara kita. Kita kan tidak akan pernah mau terjadi apa-apa pada mereka. Ya kan? Makanya pemerintah, oke, tunggu dulu betul-betul yang
data yang memang keamanannya efikasinya bagus. Nah, keluarlah itu, makanya rekomendasi keluar sekarang bisa pada lansia. Oke. Nah, ini vaksin-vaksin yang memang akan masuk di Indonesia. Sinovac sudah, ada Pfizer, ada Moderna, Astra, tapi itu belum ya, masih Sinovac sekarang yang ada di Indonesia. Nah, ya, jadi yang dipakai untuk lansia ini yang sama yang dipakai untuk tenaga kesehatan yang waktu tahap 1, yaitu Sinovac. Namun pada pemberian orang tua itu 2 dosis, dosis 1 sama dosis kedua. Bedanya 28 hari pada lansia. Oke. Nah, apa resiko vaksinasi? Resiko vaksinasi adalah pertama karena ada respon inflamasi. Ya wajarlah, karena tubuh kita kan lagi kerja nih nangkap si patogen yang berasal dari vaksin. Tapi vaksin yang patogen yang dimasukkan di dalam vaksin ini adalah patogen yang sudah mati. Jadi virusnya itu sudah mati. Jadi kalau toh dia masuk tidak ingin menjadi aktif, tidak, karena dia virus mati. Tapi respon inflamasi yang bikin kadang-kadang bermasalah. Jadi kan kalau ada yang aneh-aneh yang masuk, tubuh sistem imun kan akan nangkap. Nah, proses penangkapan sistem imun itulah yang menyebabkan respon inflamasi. Respon inflamasi itu di lokal, di sini. Biasa merah, gatal. Kalau sistemik biasanya ada demam, kadang ada dilaporkan ada reaksi anafilaktik, reaksi alergi berat. Tapi pada Sinovac hampir tidak dilaporkan adanya reaksi anafilaktik. Beberapa ada reaksi alergi, tapi ringan. Terus ada 2 risiko terhadap material vaksin. Nah, vaksin Sinovac itu ada kandungan ajuvannya. Nah, ajuvan inilah yang kadang-kadang bikin respon inflamasi. Dan ingat, risiko dan respon ini berbeda setiap orang. Tidak ada yang sama. Ada yang cuma pegal, ada yang gatal, ada yang lemas, berbeda-beda. Tidak ada yang bisa memastikan respon ini akan terjadi ini pada orang ini. Tidak ada yang bisa memastikan. Namun, resiko dan respon itu umumnya kecil bila dibandingkan bapak atau ibu terkena infeksi COVID-19, karena luar biasa. Bapak sama ibu tidak pernah melihat, aduh, kalau kami yang petugas kesehatan kayaknya kan melihat pasien yang susahnya untuk bernapas itu, apalagi kalau sudah usia 60 tahun ke atas, luar biasa. Saya saja langsung ingat, aduh, orang tua saya telepon jangan kemana-mana, pakai masker, saking saya begitu berat melihat penderita-penderita COVID-19 yang mengalami gangguan pernapasan. Oke. Namun tetap kembali selalu seperti saya sampaikan, vaksinasi tidak boleh menggantikan 3T dan 3M. Kenapa? Karena vaksinasi itu adalah usaha manusia, Bapak. Tetap namanya manusia. Di manusia itu tempat segala macam kekurangan, tempat segala macam ketidakmampuan. Banyak. Vaksinasi pun begitu. Tidak ada vaksinasi dapat melindungi seseorang 100%. Tidak ada. Karena yang 100% hanya milik yang di atas. Tetap ada kemungkinan, walaupun misalnya tadi efikasi kita di Indonesia 65%. Untuk lansia 98%. 2% ini saja bisa sangat bermakna. Jadi tetap vaksinasi tidak bisa menggantikan 3M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kasus-kasus virus seperti COVID-19 yang gampang menular. Gampang sekali menular, Bapak. Mungkin kalau kita begini saja, kita tidak pakai masker dengan jarak kurang dari 1 meter, bisa tertular walaupun sistem imun kita bagus. Nah, bisa begitu juga tetap pemerintah menggalakkan yang namanya 3T. Tetap harus mentes, harus mencari orang-orang yang kemungkinan terpapar supaya memutuskan rantai penularan. Jadi jangan berpikir bahwa vaksinasi 100% bisa menghindari kita terpapar COVID-19. Jadi untuk sekarang sama-sama kita saling menjaga, mulai dari keluarga kecil kita, mulai dari anak kita, suami kita, bahkan orang tua kita. Tetap sarankan untuk sarankan untuk menjalani vaksinasi, tapi jangan menghindari atau jangan buang kebiasaan atau protokol kesehatan yang saya bilang tadi 3M. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa mendapat masukan atau menambah pengetahuan bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti kalau memang ada yang belum dimengerti ya tanyakan kita bapak-bapak, ibu-ibu
bisa bertanya nanti di sesi diskusi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Dr. Novi, KBD. Baik. Ya, terima kasih Dok atas pemaparan materinya. Materinya sangat jelas dan lengkap sekali Dok. Dan Ibu, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Bagi buat Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh bisa disampaikan secara langsung dengan memilih tombol raise hand, atau bisa juga Dok, mungkin bisa di stop share saja dulu, Dok. Oke, Mbak Novi. Ya, Dok. Tanya, Dok. Ya, Silakan. Oke. Yul. Terima kasih, boleh Dok. Pak Yul, silakan Bapak. Ya, terima kasih, Dok. Aduh, paparannya bagus sekali. Cuma kita lihat sering muncul di WA atau di media sosial, vaksin ini usianya hanya 2 tahun. Sementara dia jatuh temponya, kalau nggak salah di bulan Maret atau April. Gitu. Nah, gimana dengan orang yang akan divaksin dengan vaksin yang punya batas waktu gitu? Kira itu dulu, Dok. Terima kasih. Oke. Pak Yul, batas vaksin ini kadaluarsanya atau gimana ya? Begini. Ya, kadaluarsa. Iya. Untuk sementara ini memang kita kesulitan divaksin karena kebanyakan vaksin kan kita impor dari luar. Sementara ini sih masih dalam tahap Indonesia membuat sendiri vaksinnya. Bio Farma sementara masih proses. Jadi akhir tahun mungkin Bio Farma akan memproduksi vaksin sendiri khususnya punyanya Indonesia. Ada. Tapi itu mungkin akhir tahun baru bisa kelar ya kalau demikian. Nah, untuk saat ini kita masih berharap dari luar. Ya, di sisi lain kita baku guru nih, COVID ini kan virus yang gampang menular kapanpun. Jadi karena keterbatasan itulah vaksin-vaksin yang kita dapat cuma sebegitu. Bayangkan ini seluruh negara Bapak berburu vaksin. Seluruh negara berburu vaksin COVID. Kita dapat jatah segini, jadi makanya karena vaksin kita terbatas, tidak sebanding dengan kebutuhan, dibuatlah tahap-tahapan. Tahap pertama pada orang yang paling rentan terpapar dan menularkan, petugas kesehatan. Yang kedua, yang ini. Makanya dibuatlah tahap-tahap. Nah, vaksin yang diambil itu pun tetap ada ininya, semualah, ada pasal kadaluarsanya. Makanya diburu cepat untuk tahap-tahap yang kedua. Untuk disesuaikan ya, tidak mungkinlah Bapak sama Ibu dikasih vaksin yang sudah kadaluarsa. Ya. Jadi menunggu sambil jalan ini, sambil menunggu Bio Farma memproduksi vaksin sendiri atau sambil menunggu ya Indonesia punya vaksin sendiri COVID-19. Ya. Yap. Jadi vaksin Nusantara istilahnya, menunggu vaksin Nusantara ya. Ada beda-beda sedikit itu ada. Ya ini karena kebanyakan memang berita sih. Vaksin Nusantara dengan vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih yang saya maksud Bapak. Vaksin merah putih itu vaksin yang memang sementara ini yang Bio Farma punya. Jadi kita masih memegang yang Bio Farma punya. Pemerintah itu terkait dengan Bio Farma. Yang di luar dari Bio Farma bukan. Ya, yang Bio Farma. Gimana Pak Yul? Masih ada sih. Bagaimana risiko terhadap ini vaksin nanti kalau sudah kadaluarsa lantas disuntikkan ke orang gitu? Risikonya gimana itu? Kalau misalnya terjadi apa-apa sudah kadaluarsa. Bapak pernah kalau makanan kadaluarsa bagaimana? Buang kan? Nah, mirip dengan makanan kadaluarsa. Ada orang yang makan kadaluarsa, astaga, kenapa? Baik saja ini, padahal kadaluarsa biasa toh, tanpa sengaja kita makan. Ternyata kita lihat bungkusannya, kadaluarsa nih ternyata. Kok tidak bikin masalah ya? Tapi ada orang yang makan kadaluarsa, berak dia. Kenapa bisa berbeda? Padahal sama-sama kadaluarsa. Inilah yang sistem imun setiap orang berbeda, Ibu. Walaupun saling usia tua, semua turunnya pun berbeda. Jadi kalau sudah selesai, saya bisa nanya.
Sebentar Pak Musbi, belum Pak. Oke. Silahkan Dok, dilanjutkan dulu. Ya, jadi bagaimana resiko orang kalau disuntikan vaksin yang kadaluarsa? Bapak, percayakan sama tenaga kesehatan. Kami akan mendahulukan yang namanya kehati-hatian. Tidak mungkinlah bapak-bapak, ibu-ibu dikasih vaksin kadaluarsa. Kalau toh masuk vaksin kadaluarsa paling tidak efektif. Artinya antibodi yang sistem imun yang dimunculkan ke bapak tidak. Ya. Oke. Bu Dokter. Baik, gimana Pak Il? Ya, Ibu, Bu Situmorang sebentar dulu ya Bu. Nanti akan dipersilahkan Ibu. Pak Musbi, yang lain mohon di-mute dulu Bapak dan Ibu. Nanti akan disebutkan namanya, baru di-unmute dan menyampaikan langsung. Pak Musbi, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama mungkin mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Yul Rupan tadi. Akan tetapi sekarang ini kan beberapa kali kita mengikuti di media sosial, kita kan akan divaksin selama 2 kali. Vaksin pertama, kemudian dengan tenggang waktu 28 hari untuk mengikuti vaksin kedua. Nah, antara vaksin pertama dan vaksin kedua ini, ada berita-berita bahwa di antara periode itu terjadi peningkatan dan penurunan imun tubuh kita. Ya, ada suatu masa di mana menurut informasi bahwa imun kita akan naik, tetapi pada periode tertentu imun itu akan menjadi 0. Sehingga pada saat itulah kemudian akan diberikan vaksin yang kedua. Apakah statement ini benar? Karena kalau ini benar, berarti pada saat imun kita berada pada titik yang terendah, saat itulah mungkin ya katakanlah penyakit numpang lewat saja bisa mampir. Karena imun kita tidak mendukung untuk melindungi tubuh kita pada saat itu. Nah, itu yang pertama. Jadi apakah benar bahwa di antara hari pasca kita diimunisasi, divaksin, sampai dengan vaksin kedua ada masa di mana imun kita berada pada titik yang paling rendah. Kemudian yang kedua, menyambung pertanyaannya Pak Yul tadi, bahwa vaksin itu berada di dalam tubuh kita, ada masa kadaluarsanya, entah 1 tahun, entah 2 tahun. Nah, penjelasan lebih lanjut yang kami inginkan, apakah kalau vaksin itu sudah mencapai masa kadaluarsanya, sementara masih berada di dalam tubuh kita, mempunyai efek terhadap kemungkinan terjadinya sesuatu efek samping negatif di dalam tubuh. Itu saja, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengerti pertanyaan Pak Musbi. Mungkin ini mewakili semua teman-teman. Jadi begini Bapak, saya sedikit berteori dulu. Bagaimana kerja vaksin dalam tubuh? Ya, jadi tadi saya sudah bilang, tubuh Tuhan itu betul-betul Maha Penyayang. Dia memberikan kita suatu sistem imun atau sistem kekebalan. Jadi kapan ada patogen, tubuh kita akan membentuk tentara atau membentuk pertahanan. Nah, begitupun dengan vaksin. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu mengandung patogen, dalam hal ini virus, ya, yang sudah dimatikan COVID, tapi mengandung partikel-partikel. Jadi sudah ada penanda virusnya masuk ke dalam tubuh. Pada saat dimasukkan di dalam tubuh, sistem imun itu menangkap. Nah, menangkap dan memproses ini antigen, ya, kita bicara antigen itu. Memprosesnya antigen. Nah, kemudian prosesnya ini akan dia perkenalkan ke sistem imun yang lebih kuat lagi, yang namanya sistem imun adaptif. Nah, sistem imun adaptif ini kemudian memproses itu antigen dan buntut-buntutnya akan membentuk antibodi. Jadi tubuh akan membentuk antibodi
terhadap antigen, terhadap virus. Nah, antibodi ini nanti yang akan mengenali si patogen. Kalau ada dia muncul atau si virus, antibodi langsung tangkap, langsung menetralkan itu virus supaya dia tidak menempel ke sel imun dan tidak terjadilah reaksi macam-macam. Selain itu, selain membentuk antibodi, ternyata sistem imun akan membentuk memori. Nah, memori yang lihat ini, yang muncul ini, tersimpan di sumsum tulang dalam jangka sekian waktu. Tapi berdasarkan penelitian, kalau virus COVID ternyata memori bisa tersimpan di sumsum tulang dalam waktu 8 bulan. Ini teori, penelitian-penelitian yang dilakukan di luar negeri. Ternyata memori ada 8 bulan bisa bertahan. Jadi dengan kata lain, walaupun antibodi di dalam darah kita turun, ada memori. Kapan kita terpapar virus, memori yang keluar langsung nangkap itu. Keluar memori antibodi yang tiba-tiba langsung terbentuk banyak untuk menetralkan si virus. Ya. Nah, kenapa butuh waktu antara suntikan 1 dan suntikan kedua? Ada tidak fase menurun? Nah, ini beda lagi. Kenapa itu vaksin harus diberikan 2 kali pada virus COVID-19? Karena pada suntikan pertama, tubuh kita baru mengenal, baru membentuk antibodi, baru proses yang pelan. Suntikan kedua, memori yang sudah ada itu terlatih untuk mengenali. Akhirnya antibodi tambah banyak dikeluarkan. Jadi pada saat divaksin pertama, antibodi bisa terbentuk, bisa, tapi minimal. Tidak protektif untuk bisa melindungi kita dari si virus. Nanti suntikan kedua bisa lebih banyak lagi karena memori sudah ada. Ya, sampai di sini mengerti tadi apa Wisnu? Gimana Pak Musbi? Pak Musbi ya. Pak Jadi Musbi, begini ya. Bapak, sistem imun itu ibarat kalau kita kedatangan tamu. Kalau kita kedatangan tamu nih, tamu pertama kali datang kan susah kita ingat. Tapi kalau dia datang 2 kali, kita gampang ingat tuh, walah ini yang datang kemarin. Ya toh? Apalagi kalau dia datang lagi 3 kali, memori kita betul-betul, Dede Koji Padang lagi, langsung ingat. Makin sering seseorang itu datang bertamu ke rumah kita, makin ingat kita, karena ada memori di kepala tak. Makanya vaksin itu jarang ada yang 1 kali, rata-rata 2 kali, supaya ada memorinya kita lebih tahu. Tapi kalau bicara vaksin, ternyata berdasarkan penelitian, memori itu bertahan hanya 8 bulan. Setelah 8 bulan ternyata sudah mulai media lupa, siapa ini Pak yang datang. Nah, makanya kemungkinan besar ya, cuma data penelitian belum banyak, kemungkinan besar 8 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian Bapak akan disuntik lagi dengan vaksin COVID-19 untuk sebagai booster. Oke, Bapak. Ya, Pak Majdi mengerti? artinya dokter fase 28 hari untuk, karena ini kan beda-beda dokter. Hari. Yang fasenya hanya 14 hari. Itu mungkin yang usia. Beda pada orang dewasa. Ya, yang di bawah 50 tahun mungkin. Nah, di bawah 60 tahun. Sementara kita yang 60 tahun ke atas itu kan fase injeksi 28 hari. Dengan rentang waktu 28 hari. Nah, itu yang tadi dokter, karena ada sementara statement liar bahwa di antara kedua fase ini, apakah benar itu terjadi penurunan imun yang demikian drastis setelah mencapai suatu puncak tertentu selama beberapa hari akan menurun. Mengerti. Bapak, bukan menurun. Harus bukan menurun. Kembali pada hari 8. Ya, saya sudah ngerti. Okay. Ya, Pak Musbi, ingat lagi, saya tekankan lagi, bukan menurun, tapi belum terbentuk bagus. Jadi kemungkinan untuk terinfeksi masih besar. Makanya pada orang yang sudah divaksin pertama, jangan langsung tiba-tiba, saya sudah divaksin, protokol kesehatan tidak dijaga. Karena untuk terpapar masih kemungkinan tinggi, karena antibodi yang terbentuk masih kecil. Nanti disuntikan kedua baru muncul antibodi
Tapi itu pun tidak 100%. Itu kalau berdasarkan efikasi untuk lansia sih 98%, tinggi loh. Tapi kalau untuk yang usia-usia ini malah agak-agak kurang. Tapi tetap ada kemungkinan beberapa persen untuk tertular. Jadi bukan menurun pada saat divaksin pertama, bukan akan terjadi penurunan sistem imun tiba-tiba, tidak. Tapi yang ada sistem imun yang terbentuk itu belum maksimal, sangat minimal malah. Jadi tidak bisa dijadikan suatu kesombongan bahwa wah saya sudah ada sistem, tidak. Untuk terpapar masih tinggi banget pakai apa gitu, pakai banget deh. Masih Bapak, Oke, makanya ada benar oke. kasus positif. Oke, Iya, saya sudah tetap paham. protokol Jadi kesehatan. Oke, kesimpulannya tidak terjadi penurunan, tidak terjadi penurunan, Jadi- tapi memang belum terbentuk maksimal. penyesuaian dengan tubuh barangkali ya. Iya, nah respon itu. Nah, pada saat ya kita kerja, nah respon kerjanya sistem imun untuk membentuk antibodi inilah berbeda-beda setiap orang. Makanya ada orang setelah divaksin badannya pegel-pegel doang. Ada yang aduh dokter, kenapa? Nah, ada beberapa kasus dilaporkan yang memang lumayan sih. Dia malah demam tapi yang bukan terinfeksi ya. Kalau yang terinfeksi itu kemungkinan besar belum bagus, itu antibodi kan belum bagus. Terpapar sama virus COVID-19. Tuh. Oke, Ya, terima gimana kasih. Pak Musbi? Ya Pak Musbi, oke. Baik, ya. Bapak dan Ibu yang raise hand kita tahan dulu. Kita berpindah di pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya dok. Sudah banyak juga pertanyaan di kolom chat dari Ibu Sri Lesti Jorini. Apakah efeknya bila lansia yang mempunyai riwayat kolesterol di atas normal dan riwayat diabetes dan hipertensi serta ada indikasi pembengkakan jantung, apakah bisa mengikuti vaksinasi? Dan apakah golongan darah itu ada pengaruhnya terhadap virus? Kemudian yang ketiga, benarkah info golongan darah O itu daya tahan tubuhnya lebih kuat terhadap COVID? Jadi ada 3 pertanyaan nih dok. Ya, garis besarnya 2 sih, sama-sama golongan darah. Yang pertama, yang ketiga. Yang pertama tadi itu justru saya malah lupa yang pertama. Yang pertama tadi Yang apa? pertama, jika ini dok ada riwayat kolesterol, diabetes, dan Oke, hipertensi. ya, sudah. Ya, pada lansia yang menderita penyakit-penyakit kronik, ingat tadi, ada tadi kriteria ya, kriteria rapuh. Kalau kriteria rapuh terpenuhi, poinnya di atas 2, jangan divaksin. Tidak divaksin. Tapi kalau toh dia mempunyai kriteria 1, hanya dia menderita penyakit, tapi dalam halnya dia kondisinya stabil, dia hanya menderita DM, hipertensi, boleh divaksin. Tidak ada. Rekomendasi yang terbaru keluar boleh divaksin. Tidak ada istilah bahwa tidak boleh. Tapi pada kriteria tadi yang saya sudah paparkan di slide saya, ada yang kriteria rapuh, tapi kalau sudah lebih dari 2 itu yang tidak boleh. Tapi kalau hanya mengacu pada penderita lansianya itu baik-baik saja, stabil, tapi kebetulan hanya ada DM atau hipertensi atau cuma kolesterol itu boleh, nggak masalah. Ya, tadi yang saya paparkan di slide. Jadi tergantung kriteria ya dok? Ya, kriteria. Kalau dia masuk rapuh tidak memang, pasti kita akan jangan dulu lah, belum layak untuk dia. Kalau ada masuk kriteria rapuh. Ya. Terus baik, pertanyaan yang kedua. Sama yang ketiga ya, golongan darah. Memang. Iya, golongan darah. Ini kenapa keluar statement ini? Ini mengacu pada penelitian. Memang ada penelitian di luar yang mengatakan bahwa golongan darah O itu tidak rentan. Artinya kalau bicara golongan darah yang rentan justru golongan darah A. Golongan darah O itu tidak rentan. Tapi ini bicara penelitian. Jadi ya, kalau memang ini penelitian bukan semata-mata penelitian yang satu ini langsung bisa kita ambil. Butuh penelitian lain. Mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, barangkali, dan itu harus diteliti. Tapi memang itu tadi ada satu penelitian yang mengatakan memang golongan darah O kurang rentan. Bukan berarti dia kuat ya, dia kurang rentan terinfeksi COVID-19. Bukan berarti tidak. Dia cuma kurang banyak pasien saya golongan darah O terpapar COVID-19. Karena kebetulan penelitian di sana melibatkan golongan darah ternyata golongan darah O sedikit kurang
pada pasien-pasien yang ikut penelitian menderita COVID-19. Ya, tapi mungkin ada faktor-faktor lain lah selain hanya golongan darah. Oke, Dr. Nopi. Ya dok, Ibu Sri Lesti Jorini, apakah sudah terjawab ya Bu ya pertanyaannya? Ya, kita ke raise hand. Ada Ibu Yaya. Ibu Yaya, silahkan Bu Yaya di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Yang saya ingin tanyakan, sesudah kita mendapatkan yang kedua kali, vaksinasi kedua kali, diharapkan antibodi yang terbentuk itu sudah maksimal lah ya. Seperti Ibu tadi katakan, menurut penelitian itu Ya, sekitar adalah. 98%. Tapi yang saya ingin tanyakan, apakah kita perlu mengecek, karena setiap orang kan responnya beda, apakah kita perlu mengecek sampai sejauh mana antibodi dalam tubuh kita ini terbentuk? Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini masalahnya di saya juga ya, waktu kebetulan saya daftar di Makassar Kemkes Goid, saya dapat e-tiket. Nah, kemudian saya vaksin di rumah sakit. Nah, apakah vaksinasi kedua itu bisa dilakukan di tempat lain? Karena kan datanya kan terkonek semuanya di database. Itu yang kedua, Bu. Terima kasih sebelumnya. Oke. Baik, Ya. ya. Baik, ada 2 pertanyaan dok. Oke. Terkait pertanyaan kedua dulu ya. Pertanyaan kedua itu kan vaksin berbeda tempat. Nah, ini juga memang Ibu terkonek, kita punya data. Memang data sana bisa di sana. Cuma ini masalah vaksin yang terbatas. Vaksin yang terbatas. Takutnya Ibu dapat vaksin di sini di Makassar, terus tiba-tiba keluar kota, di sana ternyata stoknya tidak ada. Itu yang dikhawatirkan. Makanya diharapkan pada orang yang mau diberi vaksin diusahakan di tempat yang sama. Ya, satu. Terus yang kedua, vaksin itu ada untuk ini impornya kan berbeda-beda, Ibu. Ada macam-macam. Sinovac sendiri itu ada berbagai macam bentuknya dia punya. Ada yang cuma 1 pial, ada yang 1 pial bisa 10 kali tarik. Nah, itu juga banyak faktor lah. Makanya kalau bicara bisa, sebenarnya bisa. Vaksinnya sama, ya kan? Vaksinnya sama, jarum suntiknya juga sama. Yang cuma beda kan tempatnya doang. Nah, kalau bicara bisa. Tapi kebetulan karena vaksin COVID ini merupakan vaksin yang sangat terbatas itu, dan betul-betul terkait dengan pencatatan yang keluar sama yang kadaluarsa, ya banyak yang tidak terpakai. Makanya diusahakan divaksin pada satu tempat supaya tidak mengacaukan ini. Bukan karena ini, karena memang vaksin yang terbatas. Ya, mengerti Ibu? Siapa tadi ya bicara Bu yang Yaya? bertanya? Ya, ngerti ya. Oke. Ya. Nah, pertanyaan pertama itu apa tadi ya? Saya jadi Perlu pemeriksaan antibodi, ya, dok? antibodi. Iya. Ya. Begini Ibu, ini yang sedikit saya agak luruskan. Pemeriksaan tidak mesti Ibu akan mengacaukan di nanti. Karena kan saya sudah bilang, respon imun setiap orang itu berbeda. Penelitian di luar bahkan ada. Dia teliti. Orang yang manifestasinya ringan, usia muda sampai usia tua, ringan, sedang, berat. Ternyata diteliti nih, diperiksa semua antibodinya. Ternyata antibodi yang muncul itu berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi setelah dia terpapar. Dah, ternyata setelah diteliti, walaupun dia rendah, sedang, tinggi, tetap terproteksi semua. Karena apa? Karena ada namanya memori. Nah, di luar negeri, memori bisa dia ukur. Kita di sini tidak ada bisa mengukur memori, cuma antibodi serum. Jadi, bukan berarti pada saat kita mengukur antibodi di dalam darah kita tidak efektif. Karena apa? Karena masih ada memori. Jadi jangan sampai pemeriksaan antibodi yang dilakukan mengacaukan segalanya. Wah, Ibu jadi stres lah, apalah.
Karena berbeda-beda, banyak. Ada yang dosa jauh-jauh. Kami yang tenaga kesehatan yang masih di bawah 50 tahun, banyak periksa antibodi dan hasilnya bermacam-macam. Ada yang, kenapa titer saya cuma segini 40, saya. Jangan khawatir, karena ada memori yang tersimpan. Jadi intinya begini, antibodi akan menurun seiring waktu di dalam sirkulasi, di dalam darah ya. Kan laboratorium kan kita periksa di darah toh. Di dalam darah antibodi akan turun seiring waktu. Tapi bukan berarti tidak protektif. Bukan berarti tidak melindungi kita dari dari COVID, dari virus ya. Karena apa? Karena ada yang namanya memori. Nah, memori itulah yang diteliti yang di luar ya, walaupun kita punya antibodinya rendah, sedang, berat, ternyata semua masih ada memori yang bisa bertahan sampai 8 bulan. Oke? Mengerti Ibu Wisna? Gimana Bu Yaya? Oke, iya, saya bisa mengerti ya. Oke, Karena sip. memori ya. Oke. Baik. Oke, Ibu. makasih. Memori Iya. Ibu. Iya. Oke, kita berpindah lagi di pertanyaan di kolom chat. Sebentar ya Bu. Kita bagi ya pertanyaan di kolom chat sama raise hand. Sabar ya Bu, nanti akan disebutkan namanya. Dari Bapak Warsito Sejati. Setelah vaksin pertama, efek sampingnya gregesi, tapi badan tidak panas dan tidak demam. Kalau begitu, apa perlu diberikan obat atau dibiarkan saja, nanti akan sembuh sendiri? Dan untuk vaksin kedua, apa betul efek sampingnya lebih terasa dibanding vaksin pertama, Dok? Ya, Dok. Halo? Ya, Halo? Dok. Oh ya. Oke, sip. Iya, jelas. Kedengaran. Dokter Novi kedengaran. Ya, Dok. Ya, pertanyaannya tadi. Saya jelas juga. Oke. Ya, saya jelas, baca di sini. Di kolom chat ya. Ya, di kolom chat, Dok. Sampingnya apa nih? Gregesi. Ngomong-ngomong. Ya, gregesi itu apa saya ya? yang kurang. Ya, itulah saya juga ini bahasa Jawa Jadi atau bahasa badan tidak panas dan tidak demam. Pegel kali ya. Jadi apa? Pak Warsito Sejati. Maaf nih Pak, ini gregesi itu lebih ke pegal ya? Bahasa apa ya? Saya kurang paham. Pak Warsito. Atau ada barangkali yang teman-teman. Halo. Ya, Bapak. Ya, gregesi itu meriang lah. Oh, meriang. Iya sih. Baik, meriang Dok. Ya. Tapi tidak demam. Tidak, iya, oke. Jadi begini, Bapak ini, kalau Bapak kerja, kalau orang kerja kan itu kelihatan ya, dia capek, dia keringatan, jantungnya cepet-cepet, itu kerja ya. Bapak naik sepeda tuh, kerja misalnya jadi kerja ngayu becak tuh, kan ada keringatan. Nah, begitupun sistem imun Bapak. Sistem imun kalau dia kerja, itu manifestasinya. Itu menandakan bahwa sistem imun Bapak memang lagi kerja di dalam. Karena lagi kerjanya dia sistem imun itu, keluarlah itu yang namanya sitokin dalam sel-sel. Itulah yang menyebabkan Bapak rasa meriang. Nggak apa-apa. Itu memang menandakan memang lagi kerja tuh sistem imunnya Bapak. Ya, ngerti ya Pak ya? Jadi sama kalau kita kerja. Ya, keringatan. Nah, begitu aja sistem imun. Dia lagi kerja. Nah, ini beda-beda setiap orang ya. Terus apakah nanti setelah divaksin kedua lebih berat manifestasinya? Dan itu tidak. Ada beberapa orang divaksin kedua, tubuhnya sudah tidak ada, dia malah tidak ada gejala. Beda. Sama vaksin anak-anak. Coba tuh Bapak. Ada yang nanti disuntik DPT 2 dia demam, DPT 3 dia tidak demam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah masih ingat membawa anak atau cucu vaksin. Nah, mirip, ada yang demam pada saat ini. Besoknya kenapa ini divaksinnya tidak demam ya? Begitu Bapak. Karena itu adalah respon imun kita. Itu menandakan bahwa imun kita lagi kerja. Makanya itu kayak rasa meriang.
pegel, ya, respon inflamasi yang dikeluarkan oleh sel imun kita yang lagi kerja itu nangkap itu antigen atau materi vaksin. Ya, mengerti Pak Wasito? Oke. Ya. Sip. Mau Ya, tanya lagi, gimana Dok. Bapak? Oke, Dok, ada satu Ya, pertanyaan Bapak, lagi silakan. bisa, Dok? silahkan. Boleh silakan Bapak. Ya, ini Dok. Dikatakan tadi vaksin itu adalah virus yang sudah dimatikan. Ya. Lah, kalau orang terpapar virus 19 itu, kenapa nggak bisa dimatikan virusnya itu? Iya, karena beda Bapak ya. Ya. Kalau sudah masuk di dalam tubuhnya manusia, tidak ada satupun yang bisa mengganggu Pak. Itulah keadilan Tuhan. Tuhan itu maha adil. Manusia dikasih sistem imun, tapi dia adil sama virus. Virus juga dikasih kemampuan. Kapan dia sudah masuk ke dalam tubuh, tidak ada yang bisa ganggu gugat Bapak. Hampir obat-obatan juga banyak yang tidak bisa. Banyak obat antivirus sementara diteliti. Iya, beda kalau dia di luar. Karena virus itu hanya bisa berkembang di sel yang masih hidup. Ya, Pak. Jadi diambillah sel yang masih hidup itu, dia kasih dikembangkan di sel hidup yang lain di luar dari tubuh. Dikembangkan, sudah dikembangkan, dia diambil dari sel hidup itu, dia mati nih. Virus tidak akan berkembang kalau tidak ada sel hidup. Nanti dia bisa berkembang atau replikasi pada sel hidup. Itu bedanya virus dengan bakteri, Bapak. Kalau bakteri, biar dia tidak hidup, dia bisa berkembang. Tapi kalau virus, ada sel hidup baru dia bisa berkembang. Jadi susah kalau sudah masuk ke dalam tubuh yang sel hidup, manusia tidak apapun tidak bisa menginterpretasi. Ya, mengerti Oke, Pak? oke. Yuk, Pak Wasito? makasih Dok. Oke, terima Bapak. kasih. Baik. Sama-sama. Ya, kita pertanyaan berikutnya ya, Dok. Ya, dari Bu Situmorang. Ibu Situmorang, baik Ibu, silakan Ibu. Baik, terima kasih Dok waktunya, terima kasih Dokter Suryan yang sudah memaparkan tadi dan kami sangat mendapatkan wawasan lebih luas menyangkut vaksin. Nah, yang saya mau tanyakan Dok, tadi mengikuti dokter penjelasannya, dikatakan bahwa dalam vaksin ini akan menjadikan satu pembentukan antibodi atau menetralkan virus untuk membentuk memori kita. Nah, di sisi lain saya ada mengikuti ada berita Dok, nggak tahu apa benar apa tidak ini, di berita lewat CNN Jatim Today, di situ dikatakan justru virus ini dikatakan kita mendapatkan virus ini justru semakin ganas katanya kalau kita mendapatkan virus ini efeknya nanti. Sehingga kita bingung juga Dok kalau melihat berita-berita. Banyak berita yang membuat kita kayak rasa mau takut gitu ya, mau minta mendapatkan vaksin ini. Tapi setelah penjelasan dokter tadi dikatakan bahwa vaksin ini sungguh berguna untuk meningkatkan antibodi kita. Nah, yang saya mau tanyakan apakah benar berita ini mengatakan bahwa virus vaksin antibodi daripada vaksin ini dikatakan justru semakin kita mendapatkan vaksin ini, kita dikatakan akan lebih punya efeknya nanti semakin kebal kita dengan penyakit ini. Maksudnya penyakit ini semakin nanti kita gampang dikena virusnya. Ini yang saya bingung Dok. Lalu tadi juga dokter, ini pertanyaan kedua. Dokter mengatakan kita sementara masih menggunakan vaksin dari luar ya, impor. Sementara kita Indonesia sudah ada untuk membuat nanti salah satunya dari Bio Farma dan juga tadi dikatakan ada dari Merah Putih. Nah, setelah saya mengikuti ini Dok, bisa-bisa nanti jadi bisa muncul vaksin-vaksin yang bisa palsu nanti sehingga kita bingung nanti Dok untuk mana yang vaksinnya betul, karena di Indonesia sudah dua tempat nanti Bio Farma dengan Merah Putih itu, sehingga yang mana yang betulnya yang kita dapat pakai nanti setelah dari impor sudah mungkin setelah kita Indonesia sudah membuat vaksin itu berarti nanti akan dihentikan dari luar, sehingga yang saya mau ingin ini kan Dok supaya jangan sampai kita nanti salah vaksin nanti timbul efeknya nanti dalam tubuh kita. Kami masih awam ya Dok, tapi atas penjelasan dokter sangat bersyukur saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan saya, dan saya juga mendapat wawasan dari
vaksin ini karena kami juga awam tentang vaksin. Terima kasih Dok, Dr. Novi atas kesempatan, Dr. Suryani terima kasih atas penjelasannya. Iya, terima kasih Bu Siti Morang. Nah, inilah salah satu mungkin mau dibilang efek digital ya. Dunia maya luar biasa memang. Paling bagus ini kapan itu dunia maya dihilangkan aja dulu untuk sementara ya di pandemi Covid, karena agak membuat kita akhirnya menjadi ragu, menjadi was-was. Ya, begini Ibu. Memang kenapa keluar seperti itu, karena ada muncul yang dibilang teori antibody detachment. Antibody detachment itu maksudnya antibody dependent enhancement. Antibody dependent enhancement. Nah, ada yang mengatakan memang kalau orang terbentuk setelah divaksin kan akan membentuk antibody yang muncul itu malah justru mempermudah virus masuk ke dalam tubuh, dipakai sebagai tempat masuknya virus ke dalam sel. Ya memang secara teori ada antibody dependent enhancement, itu memang ada. Itu terutama terjadi pada virus dengue, virus demam berdarah. Makanya vaksin demam berdarah sampai sekarang belum selesai karena adanya teori tadi antibody dependent enhancement. Orang setelah terbentuk antibody malah kalau terinfeksi kembali malah bisa lebih parah. Untuk COVID-19 itu belum terbukti penuh adanya fenomena antibody dependent enhancement ini. Belum ada yang betul-betul membuktikan bahwa terjadi antibody dependent enhancement. Tapi kalau secara teori memang bisa. Antibody dependent enhancement bisa terjadi pada orang yang mengalami infeksi virus. Jadi kalau orang terinfeksi virus kan tubuh akan membentuk antibody. Nah, antibody yang terbentuk ini apabila dia terpapar kedua kali dengan virus tersebut bisa lebih parah. Karena antibody ini memediasi virus itu lebih gampang masuk ke dalam sel. Itu memang ada. Tapi untuk sementara ini hanya di demam berdarah. Belum ada data yang betul-betul tepat dari luar yang mengatakan bahwa fenomena antibody dependent enhancement ini terjadi pada COVID-19. Ngerti Ibu? Kalau secara teori memang ada. Tapi pada COVID belum terbukti. Makanya kalau saya begini Ibu, terkait juga vaksin palsu ya. Vaksin palsu. Tidak ada, kalau ibarat satu keluarga ya Ibu, tidak ada orang tua manapun yang akan mencelakakan anaknya. Ya kan Ibu ya, segitu ya. Mungkin pepatah ya apa-apa. Mungkin ya ini bisa menggambarkan di pemerintahan barangkali ya. Tidak mungkinlah kepala pemerintahan itu bisa menghancurkan rakyatnya, nggak mungkin lah dia bisa masuk banyaknya tuh rakyat berapa ratus juta itu harus ini. Jadi untuk sementara ini kalau masih pemerintah yang mengambil alih vaksin, percayakan. Artinya kapan kita tidak percaya pasti akan muncul keraguan-keraguan yang jauh lebih besar. Tapi kalau kita percaya, insya Allah kalau toh memang ada yang manusia, memang saya sudah bilang Ibu, selama manusia yang punya nggak ada istilahnya keabadian, tidak ada yang namanya kesempurnaan, nggak ada, tetap. Tapi kalau masih jalur pemerintah ini, insya Allah vaksin palsu itu masih bisa ditekan, masih bisa. Nah, tambah lagi nanti kalau nanti akhirnya Indonesia bisa buat vaksin sendiri yang memang sesuai dengan kultur virusnya Indonesia, virus COVID-nya Indonesia, wah luar biasa. Semoga itu cepat terlaksana. Ya Ibu jadi mengerti ya. Jadi kalau saya untuk saat ini percayakan dulu. Vaksin palsu memang iyalah. Manusia dimanapun pasti ada. Itulah ada segelintir manusia mempunyai pikiran negatif. Memanfaatkan kesempitan kesempatan dalam kesempitan orang lain, kesusahan orang lain. Ada saja. Tak nutup kemungkinan vaksin COVID itu akan dipalsukan. Pasti ini. Tapi untuk saat ini kayaknya belum ada deh. Belum bisa masuk itu yang vaksin palsu. Karena Indonesia begitu ketatnya. Harus lewat BPOM semua. Oke Ibu. Makanya masih satu pintu. Masih satu pintu. Ya, terima kasih Dok. Yuk, sama-sama Ibu. Saya penjelasannya karena memang kami awam ya Dok. Ya, saya. Thank you Dr. Novi. Sebentar Bu,
Sebentar ya Bu Alwina, kita ke Ibu Sri Mudati dulu yang udah dari tadi raise hand. Silahkan Bu Sri Mudati di unmute Ibu dan menyampaikan pertanyaan. Selamat siang, selamat siang. Siang Ibu. Ya, terima kasih atas paparannya dari Dr. Suryani Aminuddin. Jadi Bu, Saya potong kambing itu Bu. Ini aja Bu, mau menanyakan ini aja Bu Dokter, misalnya ada seseorang yang saat itu divaksin. Nah, pada saat divaksin itu sebetulnya dia sudah kena COVID, tapi dia tidak tahu kalau dia terpapar COVID gitu. Nah, apa itu dengan kena vaksin itu dia akan cepat negatifnya atau lebih parah ya? Karena ada yang mengatakan bisa lebih parah gitu, ininya bisa lama sembuhnya gitu. Satu. Yang kedua menanyakan setelah kita divaksin itu dikatakan 3 hari setelah vaksin sudah bisa beraktivitas seperti biasa ya. Nah, apa itu bisa untuk misalnya tangan yang divaksin itu megang beban yang agak berat itu apa sudah boleh gitu? Itu aja. Terima kasih. Selamat siang Dokter. Baik Ibu. Kalau Ibu begini, kalau kita divaksin kan ini kan pada saat kita divaksin tangan kita yang kan ada namanya lokal ya Ibu, ada namanya faktor lokal. Jadi bisa orang disuntik, mana sih yang tidak sakit? Kalau saya semua disuntik, yang dimasuki jarum begitu pasti sakit. Nah, manifestasi lokal terjadi di sini bisa banyak. Ada yang meradang, ada yang merah. Tapi bukan berarti bahwa tangan yang meradang itu tidak bisa mengangkat berat. Kenapa? Ya, lebih karena kalau kita ngangkat berat ya tambah sakit tangan kita. Lebih karena lebih rasa sakit, tapi itu boleh gerakan tangan. Bukan berarti bahwa kalau ibu mengangkat beban akan menimbulkan macam-macam di tempat suntikan, tidak. Ini respon inflamasi yang terjadi lokal. Itu seiring waktu dia akan menghilang. Seiring waktu dia akan menghilang. Tidak ada pengaruh dengan ibu angkat halo. Ya, tidak ada hubungan dengan ibu mengangkat beban ya. Lebih karena ya tambah sakit aja tangannya ibu kalau ibu angkat beban pada tangan yang sakit ya. Oke. Terus untuk yang pernah divaksin pertama kali, baru pertama kali vaksin ya yang pertama, terus terpapar infeksi COVID-19. Ya, itu yang pertanyaan ibu yang pertama tadi ya. Kalau dia sudah kondisi terpapar itu ya. Bisa lebih berat ya. Bisa lebih berat. Ya, begini ibu. Virus sampai saat ini memang belum ada terapi yang tepat untuk virus COVID ya, belum ada terapi definitif. Ini langsung obatnya ini tidak. Nah, yang dikhawatirkan pada virus itu sebenarnya virus itu akan menghilang dalam waktu 14 hari, 5 bahkan ada masa inkubasinya 5 sampai 7 hari. Dia akan hilang. Dia self limit disease. Dia akan ada pasiennya sampai di situ dia tidak bisa lagi bikin replikasi. Nah, yang bermasalah itu adalah respon yang dia timbulkan pada saat dia replikasi. Respon apa itu? Respon inflamasi namanya. Respon inflamasi, peradangan yang dia timbulkan di dalam tubuh kita. Nah, vaksin sendiri pada saat kita dikasih masuk, itu kan belum membentuk antibodi, tapi juga membentuk respon inflamasi. Jadi double-double itu inflamasi yang terjadi. Nah, respon inflamasi yang berlebihan inilah yang menyebabkan manifestasi pada orang-orang yang terinfeksi virus 19 itu lebih berat. Ya, jadi makin tinggi respon inflamasi, makin berat manifestasi klinis yang kita hadapi. Jadi ya kalau makin ditambah lagi ada proses lagi sistem imun lagi menghadapi si vaksin ya, itu kan tetap. Nah, ditambah lagi virus. Jadi sistem imun ini ibarat sudah kena kena tangga ketimpa payung. Pokoknya sudah jatuh tertimpa Tommy lagi tangga orang bilang. Nah, makanya dia lebih berat. Makanya pada orang yang sudah divaksin cukup tetap protokol kesehatan, jaga jangan sampai terpapar.
karena belum maksimal terbentuk. Yang kedua, masih ada respon inflamasi masih terjadi karena sistem masih kerja untuk menangkap itu tadi partikel-partikel vaksin untuk dibentuk menjadi suatu untuk perkenalkan pada sistem imun adaptif yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, mengerti Ibu sih? Ya. Baik Ibu. Oke. Oh ya ya. Ya, Oke. Oke, Ibu, kita ya. Izin Bu Baik, Novi. silahkan Ibu Alwina. Oke. Terima kasih Dokter Novi. Ya, selamat sore Ibu Dokter Suryani. Saya mau tanyakan nih, kalau saya tidak salah tadi ya di pemaparan dokter mengatakan bahwa direkomendasikan kepada lansia itu untuk melakukan vaksin influenza, pneumokokus dengan herpes zoster. Ya, di luar COVID itu ya, kayaknya COVID ini baru-baru aja. Dari keempat rekomendasi vaksin ini apakah nanti pada saat pandemik ini baru ini disarankan untuk lansia ataukah memang jauh-jauh sebelum COVID ini memang sudah harusnya disarankan untuk ke lansia? Dan jika para lansia tidak melakukan vaksin di luar COVID ya, ketiga vaksin ini, itu apa efeknya nantinya bagi kesehatan para lansia ya. Kebetulan saya baru mau masuk lansia ini dokter. Ya, saya teringat ya pernah ada orang tua teman saya kena herpes di dalam lambungnya. Ya, apakah itu pengaruh dari itu karena tidak melakukan vaksin? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua dokter, ibu saya kebetulan berusia 88 tahun. Memang selama ini dulu pernah konsumsi penyakit obat jantung, tapi sudah lebih 10 tahun barangkali tidak lagi. Apakah itu bisa divaksin COVID? Ya, itu aja dokter, makasih. Oke, terima kasih Ibu. Ibu Alwina, itu yang vaksin yang direkomendasikan pada lansia itu justru jauh-jauh hari sebelumnya COVID ada. Influenza, pneumokokus, sama herpes zoster sudah lama, sudah direkomendasikan sudah lama. Karena apa? Karena tadi pada lansia itu terjadi penurunan sistem imun sehingga dia rentan untuk terjadi infeksi. Bahkan infeksi yang menurut orang-orang sih ya esek-esek influenza doang, tapi pada orang lansia infeksi itu bisa jadi suatu hal yang luar biasa karena kemampuan sistem imun yang kurang. Jadi influenza, pneumokokus sama herpes zoster itu sudah jauh-jauh hari sudah ada direkomendasikan. Cuma kan kita orang Indonesia belum familiar yang namanya vaksinasi pada lansia. Nah, nanti COVID barulah COVID karena COVID ini pandemi ya, makanya COVID didahulukan dulu dibanding yang ketiga. Nah, yang bikin juga kenapa ini vaksin pada lansia belum terlalu familiar ya karena ini vaksin pada lansia itu tidak gratis. Beda COVID. Pada COVID itu semua gratis, dikasih semua siapa saja. Tapi kalau vaksin yang rekomendasikan itu untuk sementara Indonesia tidak menggratiskan. Beda pada vaksin anak-anak. Makanya atau jadinya tidak familiar lah kita atau grup-grup atau populasi lansia terhadap vaksinasi. Padahal sebegitu pentingnya itu. Contoh saja Ibu, contoh kecil yang saya ceritakan di awal. Pada saat kita masuk ke rumah sakit, kita hanya dengan DM-nya doang ya. Mungkin kaki kita ada luka nih, mau dibersihkan. Udah bersih, bagus. Tapi karena pada orang lansia sistem imunnya turun, ditambah DM turun, sudah sembuh maki dari penyakit kita, tiba-tiba ada pembesuk datang, acung, influenza kita yang sistem imunnya turun, gampanglah tertular influenza. Kita tidak punya memori terhadap influenza. Apa akibatnya? Tubuh kita terpapar influenza. Nah, influenza untuk pada orang yang lansia dengan orang-orang yang mungkin yang masih bagus sistem imunnya beda lah. Pada lansia kadang-kadang yang saya bilang virus yang esek-esek saja kalau masuk di tubuh lansia sudah blek. Makanya banyak kasus-kasus dia baik, tiba-tiba berat, susah napas, ternyata dia terkena influenza. Nah ini di luar sudah diteliti
yang saya sampaikan di slide, ternyata 50% kasus kematian di lansia terkait dengan gangguan napas dan lebih banyak karena influenza. Itu di data di luar. Cuma di Indonesia belum ada datanya. Karena kita keterbatasan pemeriksaan. Di sini susah kita memeriksakan, mau periksa COVID aja kita susah, apalagi mau periksa virus influenza. H1N1, aduh. Itu Ibu yang menyebabkan kita kendalanya di situ. Ya, Ibu Alwina, ngerti Bu? Iya dok. Apa ngeri Nah, juga untuk ya? yang 88 tahun. Ya, ngeri. Sebentar dok, yang terkait itu tadi ngeri juga ya kalau misalnya gara-gara influenza terus terjadi kematian. Saya mau tanya dok, ini kan pemerintah ya BPJS tidak menanggung ketiga vaksin di luar COVID ya. Itu kira-kira biaya vaksinnya itu berapa dok? Kebetulan saya baru mau masuk ke usia lansia nih. Waduh, berapa ya? Dan usia berapa? Vaksin, Apakah nanti di lansia baru kita vaksin atau bisa divaksin dari sekarang? Ada yang bisa sekarang Ibu. Ada tadi tuh slide saya. Ibu bisa nanti minta sama host tuh. Ada slide saya tadi vaksinasi. Ada bahkan kriteria umurnya di atas itu. Itu yang terbaru 2017 yang dikeluarkan oleh Satgas Imunisasi Dewasa. Ada tuh. Biayanya ini kan mahal hanya bicara ya? yang direkomendasi. Vaksin influenza yang paling lengkap yang mengandung 4 strain harganya 400-an. Pneumococcus itu yang polisakarida harganya sekitar berapa? Kalau conjugate itu sekitar 600-an. Kayaknya sekitar 1 jutaan lebih lah Ibu. Tiga untuk vaksin. Untuk tiga. Ya. Kalau influenza per tahun. Kalau pneumococcus, ya kalau influenza. Kalau pneumococcus, kalau pneumococcus yang Prevenar, Ibu 1 kali seumur hidup saja. Kalau herpes zoster juga 1 kali seumur hidup. Gitu. Dok, lanjut lagi. Minta maaf. Apakah tidak ada memori? Biasa kan pasti semua orang sudah pernah kena influenza nih. Apakah tidak ada seperti COVID itu loh, ada memori yang dikenali oleh virus ini di dalam tubuh kita? Ibu terkait influenza ya, ada yang influenza murni, ada namanya flu-like syndrome. Flu-like syndrome. Jadi harus membedakan influenza murni dengan flu-like syndrome. Jadi bukan karena misalnya hanya bersin-bersin, hidung meler, kita bilang dia influenza, kan? Influenza yang dimaksud di sini adalah yang terpapar dengan virus H1N1. H1N1. Kalau flu-like syndrome lain lagi. Kalau flu-like syndrome itu ada yang orang memang alergi terhadap dingin, dia bersin-bersin. Jadi dia bukan murni terpapar H1N1. Nah, kenapa ini H1N1? Ternyata memang H1N1 ini pada tahun 2000 berapa itu lagi memang pandemi waktu itu, hampir sama dengan COVID. Dia pandemi. Makanya dibuatlah vaksin H1N1. Nah, tapi karena seiring vaksin influenza terdiri dari 4 strain dalam satu vaksin. Dan untuk kemungkinan COVID juga nanti begitu. Walau saya kurang bisa pastikan karena ini virus baru. Nah, influenza itu sekarang ada vaksin yang terbaru yang mengandung 4 strain, tipe A2, tipe B2. Itu makanya beda. Jadi bedakan dengan kalau orang yang pernah terpapar influenza H1N kembali, virus punya kemampuan mutasi. Kapan dia bermutasi? Tubuh menganggap itu baru. Jadi belum ada antibodi. Sama demam berdarah, sekarang sudah ada 4 strain. Jadi luar biasa memang itu. Kenapa kita manusia diberikan akal? Karena memang inilah tugasnya. Mencari bagaimana dia bisa mengimbangi perubahan-perubahan yang terjadi. Itulah dinamika kehidupan. Kita sebagai manusia diberikan suatu kelebihan dalam bentuk akal, harus bisa berpikir. Nah, inilah sebenarnya sementara sudah jalan nih. Jadi kita yang memang bukan di bidangnya kita, ya cukup percaya dan yakin. Tapi kapan ada keraguan? Kalau saya jangan. Karena keraguan itu tidak pernah bisa ada bagus hasilnya. Ya, terus asal saya ragu, aduh mendingan jangan deh. Karena keraguan sekecil apapun tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Oke. Ya, makasih Gimana, Bu? Ya, Dokter Novi, makasih. Yang lansia 80 tahun itu gimana, Dok? Boleh ya. Selama stabil.
Boleh. Oh gitu. Stabil Oke. itu dia tidak lagi kondisi sakit akut, misalnya dia lagi demam, sesak napas. Tapi kalau dia baik-baik saja dan memenuhi kriteria tidak memenuhi kriteria rapuh tadi yang di kuesioner itu bisa. Ya. Oke, makasih dokter penjelasannya. Ya Ibu Alwina, sip. Oke, berhubung waktu juga sudah jam 3 lewat ya Dok, mungkin bisa kita ngambil pertanyaan di kolom chat. 2 pertanyaan terakhir boleh ya Dok? Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Bapak Modesta. Kalau penderita diabetes dengan HbA1c 8,9, apakah boleh divaksin? Batas HbA1c yang diperbolehkan untuk terima vaksin berapa, Dok? 8,5, Pak. A1C itu di bawah 8,5. Berdasarkan rekomendasi PAPDI. Ya, jadi 8,5 ya, Pak Modesta. Baik, 8,5. Di bawah 8,5. Ya, baik, Dok. Satu pertanyaan terakhir ya, Dok. Mengapa ada perbedaan rentang waktu untuk vaksin kedua? Padahal yang usia lebih 60 tahun juga ada yang menderita penyakit kronis. Daya tahan tubuhnya juga rendah. Dari Ibu Nurlis Dahlan. Jadi ini kan memang ada 2 ya Pak ya. Ada yang 14 hari, ada yang 28 hari. Ya. Jadi kenapa kok orang lansia itu kok bisa beda 28 hari? Kenapa tidak 14 hari? Ya, jadi gini. Saya sudah katakan tadi. Pada saat sistem imun kita kerja, itu ada mengeluarkan suatu manifestasi yang disebut inflamasi. Ya. Nah, pada saat dia kerja, kadang-kadang yang menimbulkan keluhan itu karena proses inflamasi tadi. Nah, kenapa pada orang tua dikasih 28 hari? Takutnya manifestasi inflamasi yang timbul dalam rentang waktu 14 hari bisa membuat ya tahu loh orang lansia kita kan beda lah. Biar tidak sakit badannya pegal semua. Biar tidak sakit lemas juga. Ya. Bukan saya mengambil karena jangan kalau lemas mah jangan kan orang tua, sekitar aja di bawah 40 tahun aja. Di bawah 50 tahun aja sedikit-sedikit capek di sini. Ya. Orang tua itu gampang untuk merasakan pegal. Gampang untuk merasakan lelah. Kalau ditambah lagi proses inflamasi karena respon tubuh, itu yang nanti akan menambah berat, itu yang dihindari. Makanya diperpanjanglah pada lansia 28 hari. Supaya respon inflamasi yang terjadi pada saat suntikan pertama bisa terselesaikan. Tenanglah, nanti kita kasih 28 hari. Nah, tapi berdasarkan penelitian, 14 dan 28 hari sama-sama efektivitasnya. Sama efektivitasnya. Ya Ibu Bapak lebih karena saya sih lebih karena manifestasi inflamasinya aja. Kasihan pada grup-grup lansia kok dikasih sudah pegal nambah pegal lagi. Jadi dikasih rentan 28 hari. Oke. Gimana Bu Nurlis? Sudah terjawab ya Bu pertanyaannya? Oke Dok. Oke, terima kasih. Karena apa? Ya. Karena disayang jadi kita jadi dikasih 28 hari. Baik Dok, itu mungkin pertanyaan terakhir ya Dok, karena berhubung sudah masuk waktu asar juga. Dok, tambahan sedikit Dok. Oh, pertanyaan. Boleh dokter tambah satu pertanyaan Dok? Silakan. Silakan Pak Tayyib. Mungkin yang ini yang 3T-nya itu barangkali masih relevan ya. Di slide terakhir, satu dari terakhir hanya saya melihat di situ tadi, tetapi yang 3M itu apa masih itu? Sekarang kan sudah 5M Dok. Ada tambahan menjauhi kerumunan, membatasi tambah 2M menjauhi. Ya mungkin barangkali begitu hanya lihat saja. Membatasi. Kan saya juga belum masuk kategori vaksin Dok karena masih di bawah 60. Masih balita lah begitu. Ya, terima kasih. Masih muda Pak Tayyib. Bukan koreksi. Ya, Pak, tidak iya. Pak Tayyib memang iya, 3M itu lebih karena apa yang kita harus lakukan. Iya. Sekarang memang sudah 5M, kalau perlu sekarang tambah lagi, asal jangan 17M aja Pak. Mengerti ya? Jadi memang iya Pak. Yang penting intinya mengurangi kesempatan si virus ini untuk menular. Itu saja.
Jadi kalau nanti ada, jangan ada tutup kemungkinan nanti ada 8M, 9M, tapi kalau tapi saya yakin tidak sampai 17M. Karena kalau sampai 17M Bapak bisa di tangkap tangan nanti. Oke, Pak. Baik. Baik, Dok. Mungkin itu yang terakhir ya, Dok. Sebelum kita tutup sesi diskusi, mungkin Dok ada yang ingin dokter sampaikan, pesan-pesan mungkin untuk para senior kami? Ya, kalau pesan sih pada teman-teman. Apa ya, Bapak? Ya, Pak Karya, apa? Ya. Oh iya. Yang saya ingin tanyakan, artinya saya tidak mau berkomentar tentang vaksin apa, vaksin A, vaksin B. Cuma yang saya ingin tanyakan di sini bahwa aktivitas di dalam setelah suntik vaksin pertama sampai dengan yang ke-28 hari, apa betul tidak boleh beraktivitas yang agak keras seperti olahraga kesehatan bagi kita lansia? Apa itu dihindari atau harus dilakukan? Nah, terus yang kedua mungkin ini seperti tadi Dr. Noti sudah menyampaikan bahwa sesuai dengan anunya KIPI bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi, apakah semua yang divaksin itu mengalami gejala-gejala yang sama? Saya kira itu, Dok. Mohon penjelasan. Baik, Pak Karel, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bapak dan Ibu. Silahkan, Dok. Ya. Bapak, kalau bicara KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, ada yang memang gejalanya beragam, tapi rata-rata dominan karena proses inflamasi. Kebanyakan itu karena nyeri di daerah tempat suntikan. Ada yang bengkak, merah, lebih gitu. Kalau sistemik, ya badan pegal, kalau malah ada yang muncul demam, itu memang beragam. Tapi untuk laporan sementara kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat, belum ada laporan yang sampai yang berat sekali, yang sampai anafilaksis, kayak kalau orang yang alergi ya, anafilaksis tekanan darahnya turun drastis di bawah 90, belum ada dilaporkan. Lebih banyak terkait alergi, dia urtikaria, gatal-gatal. Jadi manifestasi setelah divaksin ini beragam munculnya, tapi hampir rata-rata sama, lebih karena manifestasi inflamasi yang terjadi, lebih kebanyakan pegal, gatal di tempat suntikan, nyeri. Itu saja saya kira, Pak. Terus yang pertanyaan pertama tadi apa ya, Dokter Novi? Kenapa jadi mungkin karena belum ngopi lagi ini begini. Tidak boleh beraktivitas apa? Begini. Kembalikan ke Bapak. Bapak, ada orang ya, tipikalnya kalau dia istirahat tambah sakit kepalanya. Ada ya, orang yang disuruh tidur baring-baring sakit kepalanya. Kalau saya kembalikan ke masing-masing. Respon itu kan saya sudah bilang, respon inflamasi setiap orang berbeda. Pada saat Bapak divaksin, Bapak merasa kayak tidak nyaman, demam, ya usahakan istirahat. Tapi ya istirahatnya juga sebatas olahraga. Ingat, dalam keadaan sehat saja pada lansia ada olahraga khususnya. Tidak sama dengan beberapa orang yang memang masih muda. Itu beda. Ada beberapa olahraga itu ada. Bapak coba buka itu. Bagaimana olahraga yang baik dan benar pada lansia? Ada. Nah, jadi pada saat yang mengalami inflamasi akut, ya disarankan jangan dulu olahraga. Karena proses tubuhnya itu sistem imun lagi kerja. Oke, Bapak tambah olahraga ya tambah nanti malah tidak nyaman. Tapi kalau cuma sekedar Bapak mau goyang karena tidak terbiasa tidur lama, mau goyangkan kaki, silahkan. Kalau saya semua kembalikan ke masing-masing lansia kita. Kalau dia merasa nyaman, ya silahkan bikin. Karena memang respon inflamasi. Asal jangan olahraga yang melewatkan. Karena memang lagi tidak nyaman lah. Saya aja kalau lagi sakit disuruh olahraga, yang ada kudat itu anak di mana. Biarkanlah, istirahatkan dulu tubuhnya Bapak, ya. Dok. Nah, ini maksud saya, itu olahraga kesehatan bukan olahraga prestasi.
Iya, olahraga kesehatan. Iya, saya ngerti. Kalau Bapak lagi inflamasi, pegel-pegel, Bapak memaksakan olahraga kesehatan misalnya ikut di rumah. Selama Bapak masih mampu, silahkan. Yang bisa mengukur sejauh mana kemampuan kita yang penderita. Tapi jangan memaksakan. Berarti begini, wah kalau saya sudah divaksin dokter bilang tetap harus disuruh olahraga. Nah sementara badannya pegel, perasaannya tidak nyaman karena proses inflamasi. Ya jangan dipaksa. Kalau saya istirahat saja. Tapi kalau perasaannya Bapak mengatakan, waduh pegel sih, tapi kok enggak ya saya mau deh olahraga, silahkan. Tapi olahraga yang minimal, bukan yang maksimal. Bukan olahraga yang harus lari-lari atau apa, cukup menggerakkan badan saja. Ya. Ya, yang pastinya terencana, terukur dan boleh. Iya, silakan. Terukur boleh. Iya, jadi tergantung kondisinya Pak Kartel aja Pak. Kapan Bapak merasa sehat, mampu, silakan boleh, silahkan Bapak. Ya Pak. Ya, makasih Dok. Iya, sama-sama Bapak. Ya, jadi pertanyaan Pak Karel itu pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktu juga sudah masuk asar. Mungkin bisa dokter berikan pesan-pesan mungkin untuk Bapak dan Ibu semua. Silahkan Dok. Jadi pesan saya sih mah sudah bukan lagi pesan lah, kayaknya gimana. Yang paling penting sekarang Bapak ini masih pandemi, vaksinasi. Ini era vaksinasi sekarang, tapi vaksinasi tidak 100% melindungi. Vaksinasi itu garis bawah tanda petik tanda seru masih punyanya manusia yang buat. Jadi tidak ada kesempurnaan dimiliki seorang manusia manapun. Jadi tetap boleh kita tetap mengajukan harapan dengan vaksinasi, tapi jangan 100%. Ada beberapa kemungkinan tetap masih ada. Jadi tetap protokol kesehatan semampunya Bapak. Kalau bisa tetap jaga minimal di keluarga, membiasakan mencuci tangan setelah keluar, menghindari paparan virus. Itu saja. Selebihnya ya jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Ada semua itu di beberapa buku panduan untuk lansia. Bisa nanti teman-teman yang di atas 60 tahun bisa baca. Kalau perlu satu tambahan, minum suplemen yang mengandung antioksidan. Baik. Oke, Mbak Novi, Dr. Novi. Baik, terima kasih banyak dokter. Sudah banyak sekali penjelasan yang diberikan oleh narasumber kita. Buat Bapak dan Ibu juga yang mengikuti dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Pertanyaannya juga semua bagus-bagus dan alhamdulillah sudah terjawab semua oleh dokter. Terima kasih banyak dokter atas informasinya buat kami semua. Insya Allah dengan pertemuan kita hari ini, Bapak dan Ibu mungkin yang sebelumnya masih ada keraguan tentang vaksin COVID-19 atau mungkin pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab di hari ini, alhamdulillah sudah terjawab oleh narasumber kita. Baik Bapak dan Ibu, kita sampai di sesi terakhir diskusi kita. Mari kita sukseskan vaksinasi COVID-19 dan tetap selalu terapkan protokol kesehatan 5M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat buat semuanya, tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak dan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, makasih sore. Ibu dokter yang cantik-cantik. Sama-sama, terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada salah ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Makasih. Enggak ada Terima Ibu. kasih. Kita mendapat Terima kasih. pengetahuan. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, materinya sudah saya share di kolom chat. Di WA group juga sudah saya share. Jadi bisa dibaca-baca kembali kalau ingin lagi. Terima kasih. Siap, Dokter Novi. Makasih, Bu Novi. Terima kasih, Dokter Novi. Sama-sama, Bapak, Ibu. Sampai jumpa. Oke, makasih. Kita live. Jangan lupa pengetahuannya untuk yang lansia-lansia, yang para pensiunan. Nah, lansia semua ini, Dok. Belum Pak, saya masuk. Saya sudah pensiun tapi belum masuk lansia, umur 60 tahun kan lansia. Iya.
Iya, Makanya betul. kita mau cari pengetahuan, jadi kita ikut. Oh iya. Gitu toh. Bagus Oke. tahu. Halo Bu Yaya, apa kabar Bu Yaya? Salam, salam sehat selalu. Ya, sehat selalu Bu Yaya. Yo, selamat sore semuanya.